Kita harus nanam pohon, kita harus nanam rumput. Kita jangan semuanya di beton, terus ada batas kan 20% misalkan. Karena apa? Si rumput itu bermanfaat sekali. Sekarang judulnya ketika alam bersentuhan dengan tubuh manusia. Penyelarasan alam dengan tubuh manusia secara alami lewat harmonisasi. Ini sebenarnya judulnya ada gampang, judul orang kampung, nyeker. Iya, kita pikir nyeker tuh aduh jangan dong nanti cacingan. Aduh jangan dong kayaknya gimana, kayaknya nggak keren, nggak apa. Padahal ini tuh penting sekali. Tanah itu mengandung vitamin. Bahkan kotoran sapi ya untuk bikin dupa. Terus di Lombok ada rumah yang setiap minggu dibersihin pakai kotoran sapi, jadi kotoran sapinya dioles gitu. Rumah kuno. Dulu kan kita jijik banget ya. Kotoran sapi kok dioles-oles ke seluruh rumahnya dari kayu diolesin pakai itu. Kata bapak itu tuh untuk nyebarin antibiotik. Oh bener juga. Sampai sekarang itu jadi atraksi loh. Kalau ke Lombok kita bisa datang ke desa itu. Di desa itu semua rumahnya tuh dioles pakai kotoran sapi. Soalnya apa? Antibiotik dari perut sapi itu penting sekali. Penting sekali untuk kita. Jadi kita nggak usah minum antibiotik. Kenapa binatang buas kayak harimau memangsa binatang-binatang yang vegetarian? Seperti kelinci, kambing. Pokoknya pemakan vegetarian. Ternyata untuk itunya, kotorannya. Antibiotik yang ada di perutnya. Jadi seperti itu siklus itu. Begitu hebat alam diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa sehat tanpa repot-repot ya. Jadi penyelarasan alam dengan tubuh manusia secara alami lewat harmonisasi. Jadi yang teori ini mengatakan tanaman itu adalah manusia yang dipatek, yang ditanam. Nah, sebaliknya manusia adalah tanaman yang sedang bergerak. Jadi kita jalan-jalan, tapi kita ini tanaman loh sebenarnya. Jadi kita ini butuh vitamin dari dari tanah, tempat kita hidup. Karena itulah kita harus memelihara lingkungan. Kita harus nanam pohon, kita harus nanam rumput. Kita jangan semuanya di beton, terus ada batas kan 20% misalkan. Karena apa? Si rumput itu bermanfaat sekali. Terus tanah itu juga sangat bermanfaat untuk kita sehat. Jadi penting sekali sinkronisasi dengan alam seperti ini. Coba berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Berdiri atau berjalan di atas tanah atau rumput. Berbaring di tanah atau rumput, memeluk pohon, itu juga salah satunya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita berdiri atau berjalan di atas tanah atau rumput, berbaring juga boleh, terus memeluk pohon juga boleh, jalan di air juga boleh, misalkan di selokan, di sungai, yang bersih tentunya ya. Kita juga jalan di sana. Petani itu pagi-pagi dia udah ke sawah, terus dia jalan kan. Coba petani itu hampir nggak pernah sakit loh. Karena dia sedang grounding sebetulnya. Kalau orang Jawa bilangnya jagat gede dan jagat cilik. Kita nih jagat cilik, jagat kecil. Kita sedang mensinkronkan dengan jagat gede, dengan bumi alam semesta ini. Nah, para petani itu sangat menjalankan kehidupan seperti itu. Dia jalan di pematang sawah. Kita kadang-kadang udah lupa. Tapi mulai sekarang jalanin lagi ya. Kita mencontoh petani yang jalan di pematang sawah, yang jalan di sawah. Dia sedang earthing, sedang grounding, menyelaraskan dirinya. Makanya dia hidupnya sangat tenang ya. Tenang dan sehat. Jadi kita lakukan terus-menerus setiap hari kalau bisa. Nah, ada penelitian nih yang sebetulnya agak mengagetkan ya. Tahun 60 di Amerika nih penelitiannya.
tahun 60 industri sepatu mengganti telapak sol sepatu dari kulit, karena kulit mahal sekali, dengan karet. Diganti dengan karet, kan emang empuk, enak ya, terus murah kan. Ternyata sesudah itu tahun depannya penyakit diabetes meningkat dengan pesat. Jadi pengaruhnya tuh sampai segitu loh. Kebetulan mereka sih duitnya banyak, jadi segala diteliti bisa ya. Kalau kita kagak diteliti, taunya sakit aja. Iya kan? Nah, jadi nyeker itu penting sekali, dan menyatukan dengan alam itu penting sekali. Sampai penyakit diabetes meningkat dengan pesat karena dia mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Ternyata, moga-moga teman-teman sehatnya dijalanin ya, dengan earthing, dengan grounding ini ya. Oke. Yang berikutnya 5 manfaat ya. Dia menurunkan radikal bebas. Nah, kalau bisa tiduran begini tuh bagus banget. Jadi lebih rata lagi ya. Menurunkan radikal bebas, menurunkan stres. Ternyata stres juga sama bisa diserap oleh tanah ya. Menstabilkan pembuluh darah, menurunkan inflamasi, menyeimbangkan hormon. Aneh kan kalau dipikir, sepertinya Tuhan itu sesederhana itu gitu loh. Tapi memang sederhana. Dan kita bisa hidup tanpa obat itu beneran. Karena lihatin manfaatnya segitu banyak. Dan masih banyak lagi yang lain. Masih banyak sekali penelitian-penelitian. Biasanya negara maju pakai penelitiannya ya. Jadi di sana itu menurut dokter nih ya, ini menurut dokter ahli aging ya. Elektronutrisi itu mentransfer nutrisi dari tanah ke tubuh. Jadi si tanah itu ada nutrisinya, dan nutrisinya bisa mengalir ke tubuh kita. Dari tanah ke tubuh, yaitu dengan cara earthing dan grounding itu. Keren banget ya kalau dipikir ya, luar biasa ya. Kapan waktu terbaik harmonisasi? Sehabis hujan atau sehabis halilintar? Jadi kalau kita hujan, sehabis ya, bukan sesaat ya. Waduh, bisa kesambar geledek ya. Makanya kalau habis hujan, terus banyak halilintar, nah itu katanya bumi ini di-attack ya, diserang oleh listrik yang luar biasa banyaknya. Elektronnya sangat kuat, jalan dengan kaki telanjang, nyeker untuk menyerap elektriknya. Jadi saatnya lah kita menikmati itu dengan gratis. Tinggal jalan-jalan di kebun. Jadi rumah-rumah itu nggak boleh dibikin, dihabisin. Tapi benar-benar disisakan untuk tanah, untuk tanam rumput, untuk nanam pohon. Dan itu semuanya akan menyimpan air, menyimpan elektrik dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi ini 30 menit grounding ya. Jadi sebelum grounding seperti ini katanya. Begini banyak inflamasinya, sesudah 30 menit grounding langsung dia membiru. Luar biasa kan? Berarti benar-benar memang grounding itu bisa kerekam. Dan ini ngerekamnya pakai kontras. Pakai kontras, jadi jelas banget hasilnya. Ini kan inflamasinya turun berarti kan. Nah, ini before grounding sirkulasinya jelek. Sesudah grounding sirkulasinya bagus. Cakep kan? Jadi sirkulasi darah pun akan meningkat. Banyak banget manfaatnya teman-teman. Nah, ini di muka ya, improve facial skin circulation, right image after 20 menit grounding. Wajah juga seperti ini. Pembuluh darahnya meningkat dengan cepat. Jadi dokter-dokter anti-aging di Amerika menggunakan teori ini. Menyuruh si pasiennya untuk melakukan grounding. Untuk menyelaraskan seluruhnya dengan alam semesta. Ya kita juga kenapa enggak, lakukan aja teman-teman. Yang terbaik adalah tanah rumput. Itu terbaik, nggak bisa digantikan. Tapi kalau misalkan adanya tadi konblok, aspal,
pasti ada manfaatnya walaupun tidak sebagus itu. Tidak sebagus itu, KW-nya turun ya, KW-nya memburuk. Kemudian kalau berbaring pakai pandan, menurut saya pandan juga bagian dari alam. Tikar pandan, asal jangan pandan plastik ya. Banyak sekarang kan plastik kan orang kan senangnya awet masalahnya kan, dan murah dan mudah dan sebagainya. Menurut saya kalau pakai pandan tidak sebagus langsung di rumput. Nah, bagi yang susah nyari rumput ya, saya rasa kita ke taman aja.